Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Fauzi dengan PM 2310504. Saya di sini akan mempresentasikan tentang translator pada sistem pemrograman. Apa itu translator? Translator yaitu program yang mengubah shortcode menjadi mesin code. Seperti komputer hanya memikul 91, tanpa translator program tidak bisa dijalankan. Translator berfungsi sebagai penerjemah antara bahasa yang dipahami programmer seperti C, Java, dan Python, dan bahasa yang dipahami komputer atau kode mesin. Translator mengubah instruksi manusia menjadi instruksi yang dapat dieksekusi CPU. Jenis-jenis translator yang pertama ada compiler, yaitu menerjemahkan seluruh program sekaligus. Ada interpreter yang berfungsi sebagai menerjemahkan baris per baris. Yang ketiga ada assembler, yaitu bekerja pada bahasa assembler. Nah, compiler. Compiler dapat menerjemahkan seluruh shortcode sekaligus. Hasil akhirnya berupa file executable, yaitu .x, .bin. Error hanya muncul setelah proses kompilasi selesai. Contoh bahasanya yaitu C, C++, Java, yaitu melalui bytecode. Penjelasan compiler membaca seluruh kode secara menyeluruh jika semua benar. Compiler menghasilkan file executable yang bisa dijalankan tanpa membutuhkan sumber program lagi. Karena sudah dalam bentuk kode mesin, program hasil compiler berjalan sangat cepat. Selanjutnya ada interpreter. Interpreter lebih fleksibel dan cocok untuk debugging. Banyak digunakan pada bahasa scripting seperti Python dan PHP. Nah, fungsinya seperti menjalankan program baris demi baris, tidak menghasilkan file X. Error muncul saat baris tersebut dijalankan. Dan kita ke assembler. Wah, ini salah ketik. Penjelasannya, assembler digunakan ketika programmer bekerja dengan instruksi CPU secara langsung, sangat dekat dengan arsitektur mesin. Fungsinya menerjemahkan bahasa assembler menjadi mesin code, digunakan untuk pemrograman level rendah. Contohnya ada NASM dan MASM. Ini ada perbedaan compiler dengan interpreter. Pertama, di aspek cara kerja, compiler semua kode diterjemahkan, sedangkan interpreter baris demi baris. Kemudian ada aspek kecepatan, compiler cepat, interpreter lebih lambat. Aspek error setelah kompilasi dan interpreter saat baris dijalankan. Output, compiler file executable atau file X, sedangkan interpreter tidak menghasilkan file. Nah, ini penjelasannya. Compiler unggul dalam performa saat program dijalankan karena seluruh kode sudah menjadi mesin code. Interpreter unggul dalam fleksibilitas dan kemudahan debugging, namun lebih lambat. Pemilihan jenis translator tergantung pada kebutuhan penggunaan. Ini ada proses kompilasi. Programmer menulis shortcode, compiler mengubah menjadi objek code, linker menggabungkan objek code dengan library, dan hasil akhirnya executable file .x atau .bin. Proses kompilasi tidak hanya mencakup penerjemahan kode. Banyak program membutuhkan library dari luar. Linker bertugas menggabungkan objek code dengan library tersebut agar programmer bisa berjalan tanpa error. Setelah semua lengkap, terbentuklah executable file. Di sini ada diagram kompilasi. Yang pertama shortcode, compiler, bisa ke linker atau ke objek code dulu, baru ke file langsung, baru jadi filenya, executable file. Diagram ini menunjukkan bagaimana sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi diproses menjadi file yang dapat dijalankan komputer. Compiler menangani penerjemahan, sementara linker menangani penggabungan library. Penutup. Translator sangat penting dalam sistem pemrograman, terdiri dari compiler, interpreter, dan assembler. Proses kompilasi menghasilkan file executable. Nah, translator berperan sebagai jembatan antara manusia dan mesin. Tanpa translator, kode yang ditulis programmer tidak akan dapat dijalankan. Pemahaman mengenai proses translator membantu dalam memahami bagaimana program bekerja di dalam komputer. Nah, sekian
Atas penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.